Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, asal instansi SDN 001 Morabada. Saya akan memaparkan modul 2.2.A.9 koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, dengan kemampuan pengelolaan emosi, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, bila seseorang guru memahami pembelajaran emosional, maka dalam melaksanakan strategi penerapan berdiferensiasi, guru dapat mengambil teknik pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran sering terjadi permasalahan dalam interaksi sosial murid. Maka dengan teknik pembelajaran sosial emosional dapat membantu guru untuk memudahkan solusi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kompetensi kesadaran diri. 2. Kompetensi manajemen diri. 3. Kompetensi kesadaran sosial empati. 4. Kompetensi kemampuan berelasi resiliensi. 5. Kompetensi pembuatan keputusan bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya pada 4 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berpusat atau menghamba pada anak. Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak, kaitannya pembelajaran sosial emosional menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Pembelajaran sosial emosional dengan visi murid merdeka, kaitannya dengan menerapkan teknik pembelajaran sosial emosional. Guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dengan disiplin positif, kaitannya melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, melukis dengan jari, bermain peran, membuat jurnal diri, dan menulis ucapan terima kasih.
dan lain-lain. Teknik ini dapat dipadukan dalam RPP berdiferensiasi sehingga diharapkan guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik guna mewujudkan merdeka belajar. Relaksasi dari semua kegiatan yang kadang membuat kita merasa tertekan. Apa itu mindfulness? Mindfulness mengajarkan saya untuk hadir sepenuhnya dan menyadari keadaan terkini saya serta memberikan respons yang paling tepat dalam keadaan apapun. Saya telah belajar untuk mengurangi kebiasaan menuntut dan untuk lebih bersyukur akan segala sesuatu. Terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang modul 2.2.A.9 koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju.